Ya, oke. Review ayam gue yang berikutnya. Ini adalah ayam dari Tin Hi-Fi ya. Yaitu Tin Hi-Fi Dudu ya. Tin Hi-Fi Dudu. Jadi ini adalah ayam dengan konfigurasi planar driver yang sepertinya mulai menarik ya planar driver ini, karena kayaknya belakangan ini di rentang harga under 2 juta ini bener-bener banyak banget ayam planar. Jadi kayaknya beberapa waktu ke depan gue akan banyak sekitar berapa video ke depan ya, gue akan banyak review ayam-ayam dengan driver planar. Nih kayaknya bakal seru banget. Oh ya, sebelumnya gue terima kasih dulu buat Kuping Sensi yang udah minjemin gue ayam ini, karena uh, untuk gue review secara jujur ya. Jadi kalau misalnya jelek gue bilang jelek, kalau bagus gue bilang bagus. Oh ya, buat sebelumnya yang belum tahu Kuping Sensi itu apa, itu adalah toko online. Jadi kalian bisa cek di Tokopedia ya. Dia jual berbagai macam alat audio kayak IEM, eartips, kabel, DAC, dan lain-lain yang bergaransi resmi. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian tinggal cek aja linknya, nanti gue tulis di kolom deskripsi, atau kalian bisa langsung search di Tokopedia. Adminnya baik by the way, jadi nanti lu bisa tanya macam-macam juga sama dia gitu. Oke, thank you Kuping Sensi. Jadi langsung aja kita bahas dari unboxingnya dulu ya. Ini Tin Hi-Fi si Dudu ini kurang lebih harganya sekitar 1,3 atau sekitar 80 dolar USD ya. Dari kotaknya sendiri sebenarnya standar aja ya untuk ayam rentang harga segini. Mungkin teman-teman yang tahu kayak SIMGOT IE 500LM juga kurang lebih harganya kisaran segitu ya. Cuman yang menarik nih gambarnya panda nih, lucu sih. Oke, mari kita unboxing. Ntar ini ada kayak tutupnya gitu ya. Terus ini dalamnya ada kitabnya yang gak akan pernah gue baca. Terus ini ada ayamnya, cuma udah gue ambil buat mempersingkat apa namanya proses bagian unboxing ya video, soalnya video gue belakangan kepanjangan banget pak. Ini ada ear tipsnya di sini, terus di dalamnya juga udah include ear tips ya. Ini ear tipsnya to be honest menurut gue lumayan oke. Ini foam ear tips buat teman-teman yang biasa pakai foam ear tips, mungkin bisa dicoba. To be honest gue nggak biasa pakai, jadi gue nggak pakai. Kemudian ini ada yang silikon yang standar aja, ini yang ada bornya agak gede sedikit, white bore gini. Atau ada juga yang dia kayaknya sedikit kecil tapi dia payungnya lebih tinggi ya. Kalau ini kayaknya payungnya dia lebih sempit gitu. Kalau ini dia lebih tinggi, lebih lebar. Gitu. Biasanya gue nggak pakai tipsnya, gue biasa pakai tips yang gue pakai, soalnya kalau misalkan ayam-ayam tentang harga segini tuh gue kurang gitu suka gitu ear tipsnya. Oh iya, nih gue udah singkirin boxnya aja, ayamnya belum gue ambil ya. Jadi nih ayamnya ya teman-teman semua. Uh, ini kalau kalian lihat tadi kan cuma gitu doang ya. Iya emang cuma gitu doang. Jadi dia tuh nggak ada pouch, nggak ada carrying case, nggak ada pokoknya tempat buat carrying lah ya. Padahal harganya udah di atas sejuta gitu, kayak sayang banget gitu. Padahal nih apalagi nih ayamnya bahannya besi ya. Jadi kalau kalian lihat nih bahannya besi logam gitu. Sorry, bukan besi sih ya, ini kayaknya logam, tapi gue nggak tahu logamnya jenis apa. Terus tebal gitu nih, finishingnya mirip-mirip kayak ayam Kevin DLC ya, kalau kalian tahu, kalian lihat reviewnya di video gue sebelumnya. Terus ini menurut gue secara desain sebenarnya cukup elegan ya, dia oke lah untuk planer driver. Tebelnya nggak terlalu tebel ya, kalau untuk planer sih standar-standar aja lah ya segini. Kemudian nozzle-nya juga sedikit panjang, tapi nggak panjang-panjang banget ya menurut gue. Terus habis itu diameternya ini termasuk kecil untuk si nozzle-nya ini. Jadi kalau nyari ear tips, mungkin kalian bisa pakai yang bornya itu agak sedikit tebel gitu ya, biar bisa ngasih seal yang bagus gitu. Karena kalau misalnya gue kan kuping gue gede, jadi gue harus nyari yang bornya tuh agak keras, agak kaku gitu. Terus ini si faceplate-nya faceplate-nya dia flat aja, menurut gue elegan sih ya, bagus, nggak neko-neko lah gitu. Konektornya 2 pin by the way. Kemudian sini kabel jacknya, kabelnya udah dikasih yang dapetnya jack 3,5 mm ya. Kayaknya dia nggak ada opsi yang lain. Terus kemudian ini dia copper 4 braid ya. Menurut gue ini kabelnya enak lah buat ergonomis gitu, jadi nggak terlalu berat dan nggak terlalu kayak chunky juga, jadi oke lah gitu. Oh ya, by the way gue lupa ngasih tahu, jadi sebenarnya si Dudu ini tuh dia ada 2 versi pak. Jadi kalau kalian lihat di kotaknya ya, dia ada yang standard edition sama commemorative edition. Jadi commemorative ini kalau nggak salah dia dapat kayak kabel DSP gitu ya, DSP-nya kayak DSP Moondrop gitu. Jadi yang udah include EQ gitu ya kayaknya ya. Jadi lu bisa colok langsung ke laptop lu dengan Type C ya gitu. Jadi beda, kalau ini kan analog ya, bukan digital gitu. Oke, kemudian
Dari fittingnya sendiri menurut gue karena dengan bodinya yang gak gitu gede, ini menurut gue fine-fine aja, nyaman-nyaman aja buat teman-teman yang biasa pakai ayam logam gitu kayaknya pasti metal gini pasti nyaman banget. Tapi tuh biasanya kalau buat gue ini agak ngeri ya, soalnya beratnya ya sedikit di atas rata-rata, cuman gue khawatir suka gampang lecet aja sih. Sayang soalnya bagus, takutnya gampang lecet. Oke, kita langsung ke sound quality-nya. Nah, gue di sini ngetes di sound quality ini, gue ngetes biasanya standar pengujian gue tuh gue pakai Vio Q15 buat ngetesnya karena menurut gue ini suaranya paling balance ya, paling netral. Sama gue pakai eartips yang biasa gue pakai. Cuman kali ini gue pakai eartips itu adalah gue pakai JVC Spiral Dot ya. Ini yang gue pakai sekarang nih. Gitu. Nah, pada saat gue pakai dua kombinasi ini, si IM, eartips sama si DAC ini, menurut gue untuk dari sisi bassnya ya, ini menurut gue agak kurang suka ya karena sub bassnya tuh terlalu open gitu. Jadi sub bassnya ini uh, apa ya kayak kopong, agak sedikit tipis gitu ya. Terus habis itu suaranya sedikit metalik dan agak unclean gitu. Jadi suara sub bassnya itu terlalu lepas gitu. Kayak kan kalau gue suka sub bass itu kan yang rumble gitu ya, rumble dia mantul gitu kena gaung dari ibaratnya kayak dinding untuk stage-nya gitu. Tapi ini enggak karena suaranya open jadi sub bass-nya tuh kayak tipis banget, longgar, jadi kayak lepas gitu loh. Jadi rumble-nya tuh lepas, gue nggak bisa dapet enjoy sub bass yang full body yang enak gitu. Gue tuh biasanya gue kurang dapetin itu. Uh, Kemudian untuk dari sisi bassnya sendiri, sebenarnya untuk pancinya ya standar aja ya, lumayan gitu. Lu kalau misalkan untuk muter lagu kayak rock sama metal gitu, menurut gue ini masih bisa digunain, soalnya masih bisa enjoy lah ya. Karena dia bassnya untuk planar driver itu kan dia kan karakteristiknya biasanya dia cepet dan terkontrol sekali gitu. Jadi kalau buat yang rock sama metal lu pengen nyari kuantitas lah ya, yang bassnya cepet dan banyak, ini masih bisa ngedeliver menurut gua. Tapi kalau lu mau nyari bass quality, kayak tadi gue bilang, ini agak sayang gitu, jadi gua kurang begitu nyaman ngedengerinnya gitu. Kemudian dari sisi mid-nya ya, untuk mid-nya sendiri menurut gua nggak ada suara yang aneh-aneh, semua suaranya fine-fine aja, baik vokal pria maupun wanita, kedengarannya natural, bobot tone-nya pas. Kemudian yang gua suka powernya cukup engaging ya, jadi vokal tuh kerasa di tengah dan sedikit maju, jadi lu bisa ngedengerin suara yang enak banget, natural banget, dan dia cukup airy gitu. Cuman mungkin kekurangannya di IM ini untuk sisi mid-nya menurut gue cuma satu ya menurut gue. Karena timbre planarnya ini untuk instrumen yang ada di mid kayak misalkan snare drum gitu, gue ngedengernya tuh agak kurang crunchy lah. Jadi snare drumnya tuh agak sedikit cempreng dan agak sedikit kresek gitu suaranya. Jadi somehow itu yang bikin gue agak kurang nyaman ya untuk dari sisi mid-nya. Cuman overall secara vokal dia oke banget lah untuk kelas harganya di 1,3-an gitu. Kemudian untuk treble-nya sendiri, nah ini adalah ini adalah aspek yang paling bagus ya dari IM ini atau yang istilahnya main star-nya lah si treble-nya ini, karena treble-nya planar dari IM itu benar-benar bersinar banget, dia bisa shining, shimmering, dia unjuk gigi banget, powernya engaging sekali gitu ya. Jadi gue ngerasa mikro detail yang ada di tiap lagu tuh bisa keluar semuanya gitu. Dan yang paling menarik adalah dia extended treble-nya ini cukup panjang gitu. Jadi lo bener-bener treble-nya, upper treble-nya tuh lo bisa kedenger suaranya, gemerincingnya tuh enak banget. Jadi sangat menyenangkan ya menurut gue untuk IM ini. Jadi ini lebih ke arah bright ya IM-nya menurut gue. Kemudian dari clarity sendiri kayak tadi gue bilang, gue kurang gitu suka si low frekuensinya ya, karena ada yang suaranya agak lepas tadi dan agak sedikit unclean dan kopong. Kemudian untuk mid-nya sendiri instrumennya tadi gue agak ngerasa agak sedikit timbre planar ya, khususnya untuk di instrumen gitu. Kemudian untuk soundstage-nya sendiri menurut gue ini airy sekali, ini di atas rata-rata, megah, megahnya tapi bukan megah yang kayak di ruangan, tapi lebih ke megah yang open lah gitu. Jadi suaranya itu karena kayak tadi gue bilang karena sub bass-nya itu lepas, jadi kayak kesannya tuh dia bukan di ruangan yang besar tapi lebih ke yang ya open aja, lepas gitu. Nah itu mungkin kalau teman-teman buat yang kurang gitu suka mungkin agak kurang cocok ya, tapi kalau yang suka ya mungkin ini akan jadi nyaman banget gitu. Kemudian 3D imaging-nya menurut gue secara imaging sebenarnya dia cukup dinamis, oke. Cuman yang gue kurang suka itu adalah walaupun kita bisa pinpoint instrumennya dengan baik ya, karena dia soundstage-nya luas sekali, tapi menurut gue masih kerasa sedikit berdekatan gitu. Jadi istilahnya tuh nggak sampai nempel ya.
cuman masih berdekatan lah gitu. Jadi kerasanya tuh kurang yang separasi atau dinamikanya tuh agak kurang maksimal gitu karena ya agak sedikit nempel tadi gitu. Kemudian dari sisi penempatan instrumennya menurut gue oke banget, nggak ada masalah sama sekali, 3D imaging-nya juga sangat baik gitu. Nah, eee, kita coba bagian, ear tip selection ya. Kayak dari tadi yang gue bilang, ada beberapa bagian yang gue kurang suka. Pertama dari sisi bass-nya yang terlalu open, jadi gue ngerasa kurang berbody. Kemudian dari sisi mid-nya itu agak sedikit unclear dan, timbre planarnya tuh berasa banget gitu ya untuk, instrumen. Nah, karena hal itu, gue curiga nih, apakah jangan-jangan karena, source yang gue pakai, si Vio Q15 sama si ear tips ini kan, si JVC Spiral Dot. Akhirnya gue ganti sama, ear tipsnya Dunu nih, Dunu, SNS, sama gue ganti juga, gue coba pakai si Penon Liquir ya, Penon Liquir yang orange. Nah, dari kedua, kenapa gue pakai ini, karena dua ear tips ini itu adalah yang punya karakteristik untuk, ngasih suara body di sisi low frekuensi ya. Nah, pertama gue coba Penon Liquir dulu karena menurut gue ini ear tips yang, lebih cocok silingnya di gue. Ketika gue pakai ini body bass-nya agak sedikit rapi, mulai ada dindingnya ya. Jadi kayak sub bass-nya tuh mulai mantul, jadi bodinya tuh berasa gitu. Cuman memang tetap, nggak, masih agak sedikit kopong ya menurut gue. Kemudian dari sisi mid-nya sendiri, ini untuk timbre planernya jauh berkurang. Dan untuk treble-nya sendiri juga yang tadinya ngecering banget, ini agak sedikit lebih dikontrol lagi jadi nggak terlalu ngecering. Mungkin teman-teman yang suka, suara yang treble yang nggak terlalu ngecering bisa pakai, ear tips ini ya. Walaupun menurut gue secara selera gue cukup suka pakai ini karena treble-nya ya kan gue treble head, jadi gue cukup suka gitu pakai ini. Nah, tapi kalau misalkan lu pengen yang lebih smooth lagi treble-nya, wah ini saran gue lu harus pakai Dunu SNS ini di si, apa namanya, Tin Hi-Fi Dudu ini ya, kayak menurut gue cocok banget. Jadi bass-nya itu karena mungkin ini dia, corongnya gede ya, jadi dia ngasih kayak pantulan untuk bass-nya tuh mantep banget. Jadi bodinya tuh lebih berasa, nggak terlalu kopong kayak suara di awal, gue pakai ear tips-nya JVC gitu, tapi dia terasa jadi lebih oke lah untuk suara bass-nya ya. Kemudian dari sisi mid-nya itu lebih, yang sisi balance-nya atau kresek-kreseknya ini lebih dikecilin lagi, nggak terlalu berasa, nggak seberasa pakai ear tips yang lain. Kemudian treble-nya juga dibikin smooth. Jadi menurut gue ini paling recommended untuk lo pakai di, Tin Hi-Fi Dudu gitu ya. Kemudian secara source, menurut gue, seperti biasa gue selalu bandingin sama source, yang gue punya, yaitu si, Mojo 2, Mojo 2, Vio Q15 sama si Hibi R4 ya gitu. Karena menurut gue ini tiga-tiganya punya karakteristik yang cukup berbeda. Kemudian, dari tiga-tiganya ini gue pertama bahas Mojo 2 dulu. Menurut gue untuk Mojo 2 ini highly recommended banget. Karena kenapa? Karena vokalnya itu dibikin tebel dan gue ngerasa, timbre planarnya itu untuk di sisi mid sangat minim sekali untuk pakai si DAC ini. Jadi gue suka banget. Bassnya dibikin lebih bertekstur, apalagi ketika lo pakai Dunu ya. Itu yang tadinya udah mulai tebel jadi lebih diperkaya lagi teksturnya. Kemudian treble-nya tetap bisa ngasih micro detail yang oke walaupun nggak senusuk ketika gue pakai Vio Q15. Jadi menurut gue ini untuk santai ini enak banget, long listening ini enak banget. Kemudian yang berikutnya kalau lu pakai, Vio Q15 ya, ini untuk menurut gue masih highly recommended karena kenapa? Di sini lu bisa ngerasain yang detail-detail planar yang, bisa disajiin sama si Tin Hi-Fi Dudu ini gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngedengerin suara micro detail yang lebih jelas, saran gue pakai Vio Q15 ini akan lebih jauh lebih berasa karena suaranya lebih rewind, terus habis itu lebih lepas, separasinya jauh lebih terasa gitu. Walaupun memang, sayangnya itu adalah untuk timbre mid-nya itu menurut gue jadi jauh lebih berasa juga, jadi nggak malah dikurangin gitu menurut gue ya. Jadi solusinya ya memang lo harus pakai ear tips ini biar lebih, ke apa ya namanya, ke kontrol lah untuk mid timbre, planarnya ya gitu. Kemudian untuk Hibi R4 ini menurut gua ini, recommended lah ya, tapi tidak sampai highly recommended karena kenapa? Secara sub-bass memang terasa dia lebih lebar, lebih megah gitu, tapi tetap bodinya tuh gua nggak ngerasa yang bener-bener, kaya gitu. Jadi ya cuma nambah ekor panjangnya aja, walaupun gua udah pakai, Dunu SS ya untuk ear tipsnya. Kemudian untuk vokalnya sendiri menurut gue masih tetap terasa mid-nya, untuk instrumen mid-nya gue tetap masih merasa timbre planarnya, dan sedangkan untuk si treble-nya ini menurut gue, memang sedikit dia dibikin lebih dark ya untuk sisi treble-nya, cuman
sayangnya karena gue suka si IM ini tuh kan treble-nya yang ngecering gitu. Gara-gara pakai ini jadi agak kurang ngecering. Nah, jadi kayak ya sangat disayangkan lah si nilai plusnya malah jadi berkurang gitu. Oke, kemudian gue sebenarnya pengen buat video komparasinya Pak sama beberapa IM planner gue ya. Jadi kayak misalkan gue di sini punya P1 Max 2 dari Tin Hi-Fi juga, sama ada Leisure S08 dan lain-lain, cuman kayaknya bertahap aja. Jadi kalian kalau melihat komparasinya di video gue berikutnya gitu. Jadi kesimpulannya apakah ayam ini layak dibeli? Menurut gue untuk harga 1,3 juta ini salah satu ayam yang cukup komplit ya, dan dia punya tuningan yang sangat fun tapi lebih ke arah treble ya. Jadi kalau teman-teman suka treble-nya planar yang detail, saran gue ini akan sangat cocok sekali. Tapi kalau lu buat yang ngejar bass, kayaknya lu harus matchingin dengan ear tips yang benar-benar cocok sama source yang cocok juga gitu. Tapi to be honest, kalau lu mau nyari detail dan technicality ala-ala planar dengan duit 1,3, menurut gue ini salah satu ayam yang layak dipertimbangkan. Mungkin itu aja review dari gue. Kalau kalian suka videonya, kalian klik subscribe, kalian bisa like juga, bisa komen, bisa tanya apa aja, insya Allah gue jawab. Tapi kalau misalnya kalian nggak suka ya subscribe aja lah biar gue semangat dikit. Oke, gitu aja. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.